Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas perihal mengenai tanaman yang menyimpan kekuatan gaib. Di mana tanaman ini diyakini sebagai pusaka peninggalan leluhur yang memiliki tuah kesaktian. Lalu, tanaman apakah itu? Tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Supaya, mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Sahabat Wan Kisah, di dunia yang penuh misteri ini, alam semesta menyimpan rahasia yang tak terungkap. Salah satunya adalah keberadaan tanaman-tanaman dengan kekuatan supranatural. Konon jenis tumbuhan ini memiliki energi khusus yang mampu melindungi, menyembuhkan, bahkan mengendalikan alam. Sejak pada zaman dahulu nenek moyang kita mewariskan cerita tentang tanaman-tanaman sakti yang memiliki kekuatan mistis. Legenda berbisik tentang pohon kehidupan, yang mampu mengobati segala penyakit. Bunga keabadian yang memberikan umur panjang, dan akar keberuntungan yang mendatangkan kekayaan. Apakah cerita-cerita itu hanya sekedar mitos, atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Mungkin tanaman-tanaman ini memiliki tuah kesaktian, seperti yang dipercaya oleh para leluhur kita. Berikut ini adalah tanaman yang menyimpan kekuatan gaib, di mana tanaman ini diyakini sebagai pusaka peninggalan leluhur yang memiliki tuah kesaktian. Tanaman bunga Wijaya Kusuma. Sahabat Wan Kisah, menurut kepercayaan bunga Wijaya Kusuma adalah simbol untuk mencapai kejayaan. Di mana, secara mistis bunga Wijaya Kusuma juga memiliki energi positif yang luar biasa. Dikatakan bahwa bunga Wijaya Kusuma adalah ratu bunga malam, karena bunga ini hanya mekar di malam hari, dan memiliki bau yang sangat harum. Selain itu, yang paling hebat adalah, bunga Wijaya Kusuma memiliki khasiat dan kegunaan, serta keajaiban tersendiri dalam hal supranatural. Pada zaman kerajaan dahulu, bunga Wijaya Kusuma dipakai sebagai simbol para raja. Di mana pada waktu itu, yang mempunyai bunga ini hanyalah para raja. Bunga Wijaya Kusuma juga dianggap sebagai pembawa keberuntungan, khususnya dalam hal rezeki. Sahabat Wan Kisah, bagi yang memelihara bunga tersebut telah beredar mitos di kalangan masyarakat Jawa. Ini didasari oleh makna nama Wijaya Kusuma. Wijaya memiliki arti kemenangan, sedangkan Kusuma memiliki arti tegak. Maka Wijaya Kusuma bermakna kemenangan mutlak, layaknya yang dimiliki seorang raja. Sehingga pemilik bunga Wijaya Kusuma disebut akan mendapatkan keberuntungan yang berlimpah. Bukan hanya membuat pemiliknya beruntung, bunga Wijaya Kusuma juga disebut mampu mendatangkan hal-hal positif lainnya kepada pemiliknya. Salah satunya ialah mampu meninggikan derajat seseorang. Pemilik bunga Wijaya Kusuma disebut akan lebih terpandang dan bersinar. Beredarnya mitos ini berkaitan dengan mitos sebelumnya, bahwa Wijaya Kusuma menjadi bunga yang disukai oleh raja dan ratu. Bahkan, hingga mampu melambangkan kemakmuran kerajaan. Bunga Wijaya Kusuma memang erat dengan hal mistis. Bunga ini dipercaya mampu melindungi pemiliknya dari kesialan. Bukan hanya menghilangkan kesialan yang telah ada dalam diri bunga ini, juga melindungi agar pemiliknya tidak diberi kesialan. Mitos mistis lainnya ialah bunga Wijaya Kusuma dipercaya bisa menjadi pelindung dari gangguan gaib. Sehingga pemilik bunga ini akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk yang tidak kasat mata, atau bahkan kejahatan gaib. Sahabat Wan Kisah, untuk kegunaan dari tanaman bunga Wijaya Kusuma ini adalah: untuk yang ke-1, pelaris usaha dan dagang. Sahabat Wan Kisah, dalam primbon bunga Wijaya Kusuma dipercaya bisa menarik energi positif dan mendatangkan rezeki. Caranya ditanam di halaman toko, warung, atau rumah tempat usaha. Atau, kelopak bunga yang sudah mekar,
diletakkan di tempat kasir atau tempat menyimpan uang. Hal ini dipercaya dapat menarik pembeli dan memperlancar perputaran uang. Untuk yang kedua, penolak balak dan penangkal ilmu hitam. Sahabat Wan Kisah, bunga ini dianggap memiliki aura yang sangat kuat untuk menangkal energi negatif, gangguan makhluk halus, santet, teluh, dan guna-guna. Biasanya digunakan dalam ritual tolak balak, dengan cara dimasukkan ke dalam air untuk mandi. Air rendaman bunga ini digunakan sebagai ruatan atau pembersihan diri, lalu ditaruh di ruangan tertentu sebagai penetral energi. Untuk yang ketiga, pemikat dan pengasihan. Sahabat Wan Kisah, karena bunganya yang hanya mekar pada malam hari, dan beraroma harum, ia dipercaya memiliki daya pengasihan, dan pesona alami. Pada zaman dahulu, sering digunakan oleh orang yang ingin meningkatkan daya tarik pribadi. Sebagai media ajian pengasihan, ajian untuk membuat orang tertarik atau jatuh cinta. Air rendaman bunga Wijaya Kusuma dicampur dengan bunga lainnya, dan digunakan untuk mandi atau disiramkan ke halaman rumah. Untuk yang keempat, media spiritual dan pertapaan. Sahabat Wan Kisah, bunga ini sering digunakan dalam ritual spiritual tingkat tinggi, terutama oleh para pertapa, dukun, atau spiritualis Jawa. Karena hal tersebut diyakini bisa membuka mata batin atau sering disebut dengan mata ketiga. Membantu dalam meditasi mendalam, dan meningkatkan daya kepekaan terhadap energi gaib. Biasanya mekar hanya tengah malam dan cepat layu, sehingga waktu mekarnya dijadikan momentum sakral untuk bertapa atau berdoa. Untuk yang kelima, pertanda alam dan ramalan. Sahabat Wan Kisah, dalam primbon, mekarnya bunga Wijaya Kusuma juga dianggap sebagai tanda alam. Jika bunga ini mekar banyak dan sehat, pertanda akan datang keberuntungan besar. Jika gagal mekar atau layu sebelum waktunya, diyakini pertanda akan datangnya musibah, atau perubahan besar dalam kehidupan pemiliknya. Untuk yang keenam, simbol raja dan kekuasaan. Sahabat Wan Kisah, konon, bunga ini hanya mekar ketika seorang raja yang berhak naik takhta akan muncul. Dalam legenda Majapahit dan Keraton Jawa, bunga ini dianggap sebagai bunga keraton, dan hanya raja atau bangsawan tertentu yang bisa memiliki atau merawatnya. Untuk yang ketujuh, ritual malam satu suro. Sahabat Wan Kisah, malam satu suro Tahun Baru Jawa adalah momen sakral dalam tradisi kejawen. Banyak spiritualis menggunakan bunga Wijaya Kusuma dalam ritual malam satu suro, seperti pembersihan benda pusaka, mandi spiritual siraman, meditasi, dan permohonan perlindungan gaib. Untuk yang kedelapan, pendamping pusaka bertuah. Sahabat Wan Kisah, bunga ini sering diletakkan bersama keris, tombak, batu mustika, atau benda pusaka lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kesaktian pusaka tersebut, menyelaraskan energi antara manusia dan benda bertuah. Sahabat Wan Kisah, walau dipercaya membawa manfaat spiritual, penggunaan bunga Wijaya Kusuma dalam primbon bersifat simbolik dan tradisional. Tidak semua orang meyakini manfaat ini secara literal, dan penggunaannya sebaiknya dilandasi niat baik, etika, dan tidak untuk menyakiti atau memanipulasi orang lain. Itulah jenis tanaman yang menyimpan kekuatan gaib, di mana tanaman ini diyakini sebagai pusaka peninggalan leluhur yang memiliki tuah kesaktian. Percaya atau tidaknya dengan hal tersebut, kembali ke diri kita masing-masing. Demikianlah yang bisa kami bagikan, semoga video ini bisa menambah wawasan, dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.